Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya, Francisco Strekis ya. Hari ini video bahasan kali ini adalah tentang yang kalian tunggu-tunggu. Budget buat ngebor up mesin ini. Mesin Blade dengan spek 130 cc. Oke, dan saya mau membahas lebih detail lagi karena kemarin belum terlalu singkat sih spesifikasinya. Saya mau membahas lebih detail lagi spesifikasinya, atau episode disebut kali ini reviewnya setelah beberapa semingguan atau 2 mingguan ini semingguan ini saya pakai motornya. Ini juga masih Ryan mesinnya, jadi belum bisa digas benar-benar maksimal. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan tentang mesin ini ya. Spesifikasinya dulu, beberapa budgetnya udah saya siapin juga, tulisannya total budget habisnya ini itu berapa, kasih di akhir video. Pokoknya simak terus video kali ini. Maaf banget kotor. Video tentang spesifikasi dan membahas lebih detail tentang spek mesin 130 cc ini. Oke, kita mulai dari bagian headnya dulu ya. Bagian head ini cuman di porting polish. Diameternya saya lupa berapa, diameternya lubang intake-nya pokoknya cuman di porting polish. Kalau klep dan pair klep itu standar. Terus noken itu kan kemarin yang spek 120 udah dipapas, sekarang udah di setting ulang lagi, dipapas ulang lagi buat nyesuaiin dengan spek 130 cc ini gitu. Kalau bagian head cuman di porting polish, papas lagi, setting lagi noken as. Kalau klep dan pair klepnya standar, masih standar sih itu. Terus kita ke atas dulu ya, ke bagian karburator ini pakai punyanya Honda GL 125 original, GL Pro apa GL Max gitu. Honda GL 125 original, saya beli second. Oh ya, beberapa partnya ada yang saya belanja dulu di luar. Jadi budget yang di bengkel terus saya tambahin ke budget buat beli spare partnya. Itu ada beberapa hal sih. Ini karbu GL bekas itu saya dapat harga 200.000 bekas, dapatnya di Klaten. Udah di Klaten 2 bulan yang lalu itu. Terus masuk ke intake manifoldnya ini masih original tapi juga di porting. Jadi diameter di dalam ini tuh menyesuaikan dengan lubang karburatornya, lubang karburator yang di dalam itu. Nah, itu menyesuaikanlah pokoknya. Tapi ini masih belum maksimal karena ya menurut saya kurang lubang buat bensin dan udara masuk ke ruang bakar itu kurang maksimal gitu loh. Meskipun udah di porting tapi masih agak kurang maksimal, jadi bensinnya agak sedikit telat gitu loh. Itu sih, ini harus dimaksimalkan lagi atau bikin custom ulang lagi sih itu. Terus kita langsung ke bagian blok silindernya ya. Blok silinder ini itu kemarin ganti boring baru gitu. Boringnya pakai apa, kayaknya cuman pakai boring diesel gitu. Boring itu diameter luarnya kurang tahu, lupa saya diameter luarnya gitu. Ini deh kok ini masih head, ini masih head. Ini maksudnya ini blok silindernya di sini itu 100 ganti boring baru yang diameternya lebih besar. Terus sehernya kemarin pakai mereknya Vim ukuran 54,5 mm gitu. Terus itu seher enggak langsung dipasang sih, seher disesuaikan di bubut
biar sesuai dengan, biar nggak mentok sih ke silinder headnya gitu loh, biar kompresinya sesuai spesifikasi gitu loh. Kemarin kompresi ini 12 ya, kayak 12 banding berapa nggak tahu, lupa, tapi 12 gitu kompresinya apa itu kompresinya itu 12an itu. Terus kalau sehernya itu 54,5 mili. Nah kan itu kan apa, ganti diameter boring yang lebih besar, otomatis crankshaft tuh ini tuh crankshaft, itu crankshaft kesini tuh crankshaft, kita enggak ya? Ini tuh crankshaft. Nah itu diameter di dalam sini tuh harus diperbesar gitu, perbesar. Nah itu oh ya lupa juga, kemarin share-nya itu saya beli sendiri, itu beli di toko online tuh 150.000 udah plus ongkirnya gitu. Itu film 54,5 mm pin 13. Terus kita masuk ke bagian belakang lagi ya. Itu terus kan kemarin sebenarnya ada beberapa kerusakan di mesin ini gitu. Itu antaranya bandul yang nggak balance, terus stang sekernya itu udah oblak, terus laker, bandul kiri kanan itu harus minta ganti. Nah itu terus ya itu harus diganti lah. Stang seker tuh stang seker masih original, cuma diganti baru. Terus balancer ulang bandul, terus ganti laher bandul kiri kanan itu, laker bandul itu sih kalau yang bagian belakang. Terus kemarin ada kerusakan itu di gear centricnya. Bentar saya ambil contoh gear centricnya. Nah terus kemarin itu ada beberapa kerusakan lagi di bagian sini. Itu kerusakannya di bagian ini, apa yang disebut gear centricnya ini udah dibentuknya tuh, kalau kata Mas Wawan kemarin mentiung nih. Waduh ini bahaya banget nih kalau udah mau habis gini itu. Terus rantai kampart juga ganti baru, minta ganti baru. Terus gear pompa oli juga ganti baru. Itu rantai kampart satu set itu yang sampai ke depan tuh gearnya juga ganti baru semua. Di bagian itu ada kayak satu setnya sih rantai kampart itu ganti baru. Untung waktu kemarin pas ke bengkel itu waktunya pas banget. Kalau telat dikit aja itu bisa nyebabin rantai kampartnya itu kan udah kendor banget ini, gara-gara rantai kampart ini udah kendor banget ya, gara-gara itu udah pada semua. Terus ini gear-gearnya kayak gini tuh, telat dikit itu bisa ngejim tuh mesinnya, bisa loncat ke rantai kampartnya, itu bahaya banget. Untung pas tepat banget kemarin ke bengkel langsung dicekin semua, itu ternyata yang rusak itu. Oke itu. Terus kalau bagian sini apa lagi ya, magnet masih standar. Ini standar juga sih, pengapian magnet standar. Cuman ini kan kemarin nih yang agak ini juga ganti punyanya, ini nggak masuk review ya, ini pakai punya kiproknya punyanya Nmax, jadi udah full wave. Cuman itu sih, kalau kelistrikannya udah full wave. Ini kan satu lagi ini pompa bensin otomatis. Nah kan ini di tangkinya sebenarnya sebenarnya motor ini tuh termasuk dalam teknologi yang motor yang jadul gitu loh. Honda Blade Revo itu masih jadul sebenarnya. Jadi di tangki bensinnya itu belum ada kayak pompa bensin otomatisnya ini, keran bensin otomatis keran bensin otomatisnya ini. Jadi kemarin bikin custom keran bensin otomatis. Tapi sebenarnya kalau di karburatornya Blade atau Revo itu sebenarnya ada pompa bensin otomatisnya, kayaknya keran otomatisnya di karbunya gitu. Kalau saya nggak salah loh itu, jadi nggak perlu kayak gini. Nah gara-gara pakai
pakai karbunya si GL125 ini kan karbu jadul, jadi belum ada kerannya tuh beda, kerannya bukan nggak di sini gitu loh, kerannya tuh di tangki. Nah dengan ngakalinya seperti ini, kasih keran bensin otomatis gitu ya. Kalau harus di custom gini, harus di custom pakai, kalau kalian tetap mau pakai karbu, kalau kalian mau coba pakai karbu GL, customnya ini sih keran bensin otomatis gitu. Oke, lanjut lagi. Terus di bagian kanan lagi ya kita, kalau dari segi busi, pengapian ya, pengapian. Terus koil ini standar semua, masih standar semua. Terus CDI juga masih standar, dan oke, setelah itu kita masuk ke sini ya, ke bagian ini. Tapi ini saya nggak bahas detail kopling ini, akan saya pisahkan di video selanjutnya. Ngebikin kopling dan plus minusnya di kopling pakai di motor bebek itu gimana gitu ya. Oke, terus kita mulai dari kabel koplingnya dulu. Kita mulai dari sini dulu aja. Handle-nya saya pakai punya Supra X Double X, Supra X yang lama, ada videonya, ada fotonya. Supra X yang lama itu, tapi loh jelek banget kualitasnya, kan harganya juga murah. Kemarin saya beli 50.000 ini handle-nya. Supra Double X yang lama itu, Supra 100. Oke, itu. Terus kita mulai ke bagian koplingnya bawah ya. Oke, terus ini kabel kopling ini punyanya Honda GL. Kemarin dicari yang panjang, dicari yang paling panjang. Kemarin mau rencana pakai punyanya Fitz R, tapi nggak panjang, kurang panjang, terus ganti GL. Terus custom ini juga bikin ini, kemarin beli. Kita ke bak koplingnya dulu ya. Ini bak kopling mereknya PSM. Kemarin beli 250.000 beli bekas, itu cuma dapat bak ini, yang ini tuasnya ini, terus ini buat bracket koplingnya, bracket kabel koplingnya. Nah, terus sedikit di custom bracket yang sedikit custom itu bracket koplingnya ini di custom karena terlalu menceng. Jadi sebenarnya gini, ini tuh harusnya lurus, tapi masih agak menceng. Ini sebenarnya harus lurus gitu loh, biar menanggulangi nggak putus gitu sih. Ini harus lurus, nah makanya disesuaikan agak ke sini dikit gitu, tapi masih kurang sini dikit sih kalau menurut saya. Itu biar mengantisipasi kabel kopling itu nggak putus gitu. Oke, itu. Terus bak kopling ini kemarin terus di repaint ulang karena warnanya hitam toh, terus di repaint warna biar sama sih bak kiri kanan gitu. Oh ya, kalian tahu nggak, ini bak kopling sebenarnya tuh bukan buat, bak koplingnya itu nggak asing tuh. Ini tuh bak koplingnya Revo sebenarnya. Revo lama, modelnya kan nggak Revo lama gitu loh. Kalau kalian tahu Revo lama itu modelnya seperti inilah ciri khasnya. Sebenarnya di sini ada tulisannya PSM, tapi kena ketutup cat kayaknya. Itu mereknya PSM. Saya beli 250.000 bekas di dapat FB. Terus dapatnya di mana ya kemarin tuh, dapat di Orang Kota Baru kalau nggak salah itu. Terus dalemannya ini, nah dalemannya nanti saya bahas besok, saya bahas lebih detail lagi ya. Dalemannya cuman, kalau spek dalemannya ini cuman dibikin balancer ulang gitu, dibikin balancer ulang. Terus gear ronsel, nah yang kopling belakang ronselnya atau disebut apa ya, lupa aku, ada tulisannya di sini. Kampas kopling, rumah kopling, yang disebut rumah kopling satu set itu diganti. Kan punya Honda Blade itu, ini punya Honda Blade. Nah, ini sebenarnya Honda Blade itu penekannya itu tuh menggunakan pegas gitu. Bukan pegas, diafragma. Dia cuma menggunakan plat gitu buat menekan koplingnya. Ini cara berarti buat menekan itu menggunakan plat, bukan menggunakan pir ya. Itu bukan menggunakan pir, itu saya singkat. Jadi nggak bakalan, kalau ya
Ini saya spoiler dulu ya buat video selanjutnya, pembahasan tentang kopling ini. Saya sedikit masukkan itu. Kenapa nggak bisa ya? Pokoknya ini nggak bisa karena kopling ini tuh dari apa? Belum menggunakan pure kopling gitu loh. Masih menggunakan cuman plat aja. Pendorong koplingnya itu nggak bisa buat di kopling, itu bakalan gagal kalau di kopling gitu. Saya besok bahas di video selanjutnya. Nah, satu set gini itu kemarin yang di dalam ini rumah kopling satu set gini itu punyanya Supra X125 atau Karisma. Supra X125 atau Karisma itu kemarin saya beli sekitar 200.000, dapat di Bekasi 200.000 satu set bekas, tapi banyak minusnya. Besok saya bahas di video selanjutnya tentang kopling inilah, lebih detail lagi. Terus kalau kampas kopling kemarin malah yang unik, gara-gara kemarin trouble cari kapas kopling dan plat koplingnya itu trouble kesulitan buat cari coba yang Karisma, tapi udah saya cariin sih, udah dapat spare partnya mau dipasang selanjutnya. Itu kemarin tuh pakai kapas kopling dapat plat koplingnya Jupiter MX lama. Gado-gado ini di sini tuh, campur lah pokoknya, spek gado-gado. Ya itulah, itu mungkin itu semua ya, udah semua ya tentang karbu, head, mesin, terus kerusakan kemarin apa aja, lebih detail lagi tuh sekarang. Oke, jadi cuman itu ya yang di bore up kemarin. Bore up simple menurut saya, nggak terlalu hedon juga. Terus budgetnya saya sertakan di sini, keluar di sini ya budgetnya. Itu kemarin habis 2 jutaan lebih dikit lah buat belanja semua dan jasanya dan bubutnya itu di situ. Di sini ya, disimak dulu, monggo di screenshot, habisnya 2 jutaan. Kalau kalian pengen spek seperti itu, seperti si Blade ini, bawa aja ke WD Motor Garage, minta dibikin lah spek seperti punya motor saya. Tapi ini masih menurut saya masih riset lah, tunggu aja motor ini saya riset, inline selesai, saya coba pakai touring dulu, apakah ada kendala apa enggak, saya bagikan lah kalau ada update baru tentang mesin ini. Kalau reviewnya gimana sih setelah seminggu ini, selama in Ryan gitu gimana? Kalau menurut saya performanya udah beda banget, terutama di karakternya udah beda banget. Kenapa karakternya udah beda banget? Karena ini sih udah di kopling, itu rasanya enak banget ternyata, lebih instan powernya gitu. Terus ini saya tunjukin, karakternya beda banget. Kalau di motor bebek lainnya itu kalau gede gigi tuh kayak dalam gitu kan, ini cuman gini aja, cuman gitu aja, pendek gitu loh ininya, pergantian shiftnya tuh pendek banget gitu loh, stop shift tuh pendek banget, jadi nggak dalam sampai bawah gitu. Performanya enak banget, 130 cc besar itu tetap, cc gede itu tetap enak sih. Tapi kan ini masih tahap riset, apakah bener aman buat touring spek ini gitu kan, makanya saya riset dulu, coba dulu gitulah. Itu terus performanya enak, tapi masih banyak yang harus diperbaiki sebenarnya, masih banyak harus diupdate, direvisi lah ibaratnya. Kan juga bagi saya ini masih riset untuk saya sendiri, kan saya yang pakai, terus saya bisa sih kekurangannya di mana gimana, kan udah kerasa banget. Itu kekurangannya masih di manifold ini, bensinnya itu kurang banget maksimal, turun ke bawah gitu loh, jadi agak sedikit ada berbetnya. Tapi kalau lagi ditarik gas itu udah enak banget, tapi agak ketika di awal gas gitu kan sedikit berbet, jadi bensinnya kurang maksimal masuk ke dalam. Mungkin nggak harus di custom ulang sih ininya loh, biar tuh langsung turun gitu sih, masih agak kurang sedikit. Terus ini kemarin di kopling ya, saya bahas di video selanjutnya aja ya. Kopling ini kan kemarin gara-gara kesulitan nyari spare part itu, asik plat koplingnya itu dan kampas koplingnya itu sepertinya masih kurang gigit gitu loh. Di beberapa kali saya coba jalan itu, ketika gaspol gitu agak sedikit koplingnya masih selip itu, mungkin itu
itu kemungkinan kapas koplingnya, dan itu kemarin ada yang harus diganti. Sebentar saya tunjukin. Di bagian kopling itu ada yang harus diganti beberapa part. Mungkin selanjutnya saya mau ganti kapas kopling baru punya Supra X125 dan plat koplingnya juga. Sama ini yang kemarin tuh beli bekasnya itu kurang bagus, dan ininya yang minta diganti. Ini sudah saya beliin baru, tinggal dipasang aja sih. Sama terus yang kedua, ini karburator setelannya kemarin kurang bagus toh. Ternyata setelah dicoba jalan, setelannya masih agak kurang enak di bagian ini. Ini lupa aku, di bagian angin-angin atau bagian bensin itu, ini kurang, ternyata dia muter sendiri. Udah saya juga beliin repair kitnya, tinggal dipasang aja buat next projectnya, buat penyesuaian aja. Terus ini handle ini jelek banget ternyata. Terus ini loh, nih goyang-goyang ini loh, itu jadi sepertinya saya ganti. Udah saya beliin juga punyanya Satria FU yang baru. Udah saya beliin juga nih, punya Satria FU yang baru, tinggal dipasang aja. Saya beli baru juga, kayaknya ori sih itu. Jadi harus beberapa revisi sih, atau mungkin kemarin gas spontannya juga, gas spontan dengan di YZ masih galau sih. Enak nggak ya gas spontan itu enak nggak sih sebenarnya buat touring itu? Mungkin kalian yang nonton video ini udah mungkin lebih tahu tentang gimana sih gas spontan itu enak nggak mau kalian buat touring gitu. Itu ya itu sih, cuman itu aja kali ini. Total biayanya sudah saya jelasin sih, hampir 2 jutaan. 2 jutaan itu saya tuliskan di sini juga ya, lebih detailnya saya sertakan kembali detailnya di sini. Itu monggo disimak dulu, bisa segitu monggo di screenshot. Habisnya sekitar 2 jutaan. Oke, itu sih. Segitu budget 2 jutaan, tapi itu bisa lebih murah atau lebih mahal. Kenapa? Itu kan sama sebagian yang rusak di motor saya gitu kan, ada yang rusak di motor saya gitu. Terus kalau bisa lebih murah atau bahkan lebih mahal karena beberapa spare part minta ganti baru gitu sih, bisa lebih mahal juga jatuhnya. Nah oke, di next selanjutnya mungkin saya bakal bikin video buat yang spek 120 cc yang dulu itu lebih low budget lagi, lebih murah dari ini, mungkin di bawah 2 juta, bahkan di bawah jauh di bawah itu, lebih murah, nggak sampai 1 juta, malah 1 juta aja nggak sampai spek itu. Tunggu aja videonya, saya buatin itu spek 120 cc gitu, yang lebih low budget dan murah banget. Oke, oh ya, kalau banyak yang bilang spek 120 cc motor banter, spek jahat motor banter. Sebenarnya jujur gini guys, saya bikin spek ini itu bukan buat balapan atau kenceng-kencengan, motor banter lah apalah itu, bukan. Saya ngebor up ini jadi 130 cc itu karena ini penyesuaian ban depan belakang ini. Bannya udah gambut kayak gini, kewalahan dengan spek mesin standar. Saya buat 120 cc masih udah lumayan sih, tapi masih kurang menurut saya. Ya udah saya tingkatin ke 130 cc dengan harapan saya buat kuat ngangkat. Kalau kelak besok pakai triple box pannier itu lebih kuat lagi bawahnya. Soalnya terakhir kemarin saya pas kontes itu jarak saya ke tempat kontes, dari rumah saya ke tempat kontes itu cuma sekitar 5 kiloan aja. Berat banget guys, triple box pannier, top box baterai hitam, dan set boxnya itu pakai orang aneh pannier itu cukup berat banget. Makanya itu saya juga mikir, aduh kalau touring dengan berat beban seperti ini nggak bisa motor ini gitu. Oke, buat boncengan juga kurang kuat. Akhirnya ya udah saya bur up lagi lah, buat harapan saya buat kuat buat ngangkat ban ini dan triple box. Kalau saya udah beli box lagi gitu kan, doakan saja biar bisa beli box lagi gitu. Oke gitu, bukan karena buat pengen banter motor banter, gue mau foto bro banter
ban gede-gede ini motor bebek ini banter-banter. Bukan itu target saya buat banter-banteran, buat kebut-kebutan di jalan. Pokoknya yang penting enak buat touring. Oh ya, satu lagi, enak buat salip-salip biar nyalip truk atau nyalip bis, nyalip mobil itu lebih cepet gitu loh nyalipnya. Itu sih, nggak buat kebut-kebutan atau banter-banteran, herek-herekan lah. Kemarin cuma buat bercanda-candaan sih. Ya itu sih, pokoknya penting penak go touring, nggo triple box, nggo ban gede-gede ngono lah, bukan buat banter-banteran gitu. Oke, nggak kenceng juga sih, cuman roso tenaganya sekarang gitu. Bukan itu sih yang saya kejar. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini yang saya punyai. Terinspirasi monggo di share ke teman-teman kalian. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Subscribe channel saya terus, support saya terus untuk update tentang project modifikasi motor ini. Support saya terus guys, buat saya punya semangat buat project motor ini. Oke, saya Franky Regis cabut dulu ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace out. Bye bye. Kalian belum dengerin suaranya ya, motornya gimana? Kita video suaranya ya. Itu suaranya. Motornya kalau mesin jahit guys suaranya. Ya itu deh, minusnya belum kasar lah ibaratnya suara mesinnya gitu. Itu sih. Satu lagi, terus lahiran ini harus ganti baru karena diameternya harus ganti yang besar gitu, biar menyesuaikan lubang ek ini. Kan udah besar kan lubang eknya, jadi harus diganti yang lebih besar, diameter dalam knalpot ini, lahiran ini. Oke, tambahnya itu saja sih.